أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam majlis yang indah, dalam majlis yang luar biasa sekali, majlis ilmu yaitu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Saring Wadumor, tentu sarung kita. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang sering sudah kita lihat di beberapa ruas jalan bahkan di sejumlah media, sebuah tradisi yang sudah sangat mengakar sekali di Indonesia setiap bulan di ujung bulan Ramadan, yaitu mudik. Ya, betul sekali, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mudik dan silaturahim menguatkan persaudaraan. Alhamdulillah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan juga pendalaman di materi ini, yaitu Kiai Haji Asrorun Niam dan juga Kiai Haji Abah Raud Bahar yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Disiarkan langsung dari Masjid Andalusia Sentul City Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa, Bu? Masih puasa? Kirain kalau udah mau mudik itu udah nggak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Shaimin shaimat, pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam situasi sehat walafiat, segar bugar, dan diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan. Sudah 25 hari kita lewati bulan Ramadan. Bisa jadi kalau kita menghayati syahdu dan nikmatnya Ramadan, kita memiliki rasa menyesal. Kenapa tidak seluruh hari dijadikan Ramadan?
kenapa begitu cepat Ramadan kita lewati dengan berbagai aktivitas yang bisa jadi belum optimal di dalam imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Sebentar lagi kita mudik, ya Bu? Mudik enggak Bu? Enggak mudik ini, mudik ke Babakan Madang ya. Mudik itu urusan agama bukan Bu? Mudik itu budaya, tetapi budaya yang berlandaskan ajaran agama. Dengan demikian mudik jika diniatkan untuk urusan panggilan keagamaan itu juga bagian dari agama. Mudik sebagai peristiwa budaya yang merupakan manifestasi dari ajaran agama yang menjadi salah satu penanda keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu silaturahim. Di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hukumnya wajib di dalam redaksi baginda Rasulullah SAW menggunakan lamul amri wa yufidul wujub. Wajib hukumnya membangun tali kekerabatan. Saya nggak kunjung ke dia, dia motong urusan saya waktu di kantor. Saya nggak kunjung dia lebih muda, nggak pernah kunjungan ke saya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Saya akan silaturahim kepada orang yang rajin datang ke rumah saya. Saya akan silaturahim yang rajin menyapa sekalipun lewat WA. Itu bukan hakikat silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi. Hakikat silaturahim bukan balas kunjungan, bukan mengimbangi hubungan persahabatan. Karena dia nyambung, maka kemudian saya punya tanggung jawab nyambung. Saya bela-belain kunjungan ke sana karena dia rajin ngasih parcel. Penting jaga hubungan, itu bagian dari kewajiban. Tetapi hakikat silaturahim antasila man qata'aka. Engkau menyambung orang yang memutus tali persahabatan dengan kalian. Pada saat diskusi di dalam WhatsApp grup, kemudian ada orang tersinggung, keluar dari grup, wajib kita menyambung tali kekerabatan. Sekalipun bisa jadi menurut kita dia yang salah. Begitu kita simpulkan dia yang salah, dia yang harus minta maaf, berarti ada ananiah di dalam diri kita. Ada egoisme, ada komitmen merasa benar. Dan pada saat itu ada di dalam diri kita, berarti kita yang salah. Karena falatuzaku anfusakum, gak boleh kita merasa suci, merasa hebat, merasa benar, merasa kita yang nyambung, orang lain yang salah. Itulah hakikat silaturahim. Kenapa baginda Rasulullah SAW menempatkan grade silaturahim itu sebagai bagian dari keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Bu, nanti silaturahimnya jangan pilih-pilih ya Bu. Terutama kepada saudara kita yang gak pernah menyapa kita, sapa duluan. Ending puasa kita apa? Selama ini kan kita Ramadan ikut taraweh, ikut mudarosah ya enggak? Ending puasa kita di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan apa? Tujuan akhir kita berpuasa apa? Menjadi insan muttaqin, ya Bu. La'allakum tattaqun. Nah, bagaimana prototipe orang bertakwa sebagai hasil dari puasa yang kita lakukan? Salah satunya diterangkan di dalam ayat Al-Quran. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan engkau memberi maaf. Karena pemberian maaf itu akan mendekatkan kalian menjadi insan yang muttaqin.
Karenanya Islam membangun keseimbangan at-tawazun antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Tidak cukup orang malam harinya sahrul layali, melek seluruh malam kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud bersimpuh dengan segala air mata keluar. Kemudian kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khatamkan Al-Qur'an. Kemudian kita puasa bukan hanya sekedar Ramadannya tetapi Syawalnya. Kalau tidak menjalin hubungan sosial atau hablum minan nas, percuma kita puasa. Itulah yang sudah diingatkan dan diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa dapatnya hanya lapar dan dahaga. Karena dia enggak peduli kepada sesama. Saudara yang seharusnya dirajut kebersamaannya, dia cuekin. Seharusnya dia perhatikan urusan sosialnya, dia tidak tunaikan. Seharusnya dia datang ke orang tua untuk bersimpuh, dia alpa, tidak hadir. Sekalipun dengan telepon pun tidak. Mudik bagian dari sarana silaturahim, tetapi silaturahim tidak mesti harus mudik. Ya Bu, kita sudah punya pengalaman 2 tahun, enggak mudik. Tetapi bukan berarti berhenti silaturahim. Silaturahim tetap jalan. Begitu 2 tahun kita puspun aktivitas mudik karena ada kemaslahatan yang hendak kita tuju. Hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita syukuri karena nikmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesyukuran kita harus terukur, jangan melampaui batas. Begitu kita pulang, seluruhnya kita bawa, tujuannya akhirnya enggak tercapai tujuan silaturahim, yang ada justru riya. Seluruh kekayaan selama 2 tahun yang enggak pernah kita pertontonkan kepada saudara-saudara, kita bawa hanya sekedar untuk pamer kekayaan. Alih-alih dapat silaturahim, yang ada dapat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan Kiai Haji Niam. Ternyata betul apa yang beliau sampaikan. Kita jangan sampai menodai makna mudik dan silaturahim itu sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita bersilaturahim tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Karena silaturahim adalah bagian daripada ibadah. Jangan sampai mudik dan silaturahim justru membawa atau memunculkan kesombongan di antara saudara-saudara kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.